Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul komunikasi data. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada hari ini yaitu pengertian komunikasi data, tujuan komunikasi data, komponen dasar sistem komunikasi data, model dasar komunikasi data, komponen data berbasis komputer, perangkat keras dan lunak komunikasi, pendekatan dasar jaringan dalam pemrosesan jaringan setempat, manajemen jaringan, dan peran Datacom dalam pemecahan masalah. Perkenalkan, nama saya Nimade Elza Ayu Wismayani Asa dengan NPM 2020331213334. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah suatu bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Komunikasi data merupakan bagian vital dari suatu masyarakat informasi, karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Tujuan komunikasi data. Adapun beberapa tujuan dari komunikasi data, yaitu memungkinkan pengirim data dalam jumlah besar secara efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari satu tempat ke tempat lain. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jauh. Memungkinkan penggunaan sistem komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol. Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Mengurangi waktu untuk pengolahan data. Mendapatkan data langsung dari sumbernya atau mempertinggi keandalan. Mempercepat penyebaran informasi. Komponen dasar sistem komunikasi data. Dalam proses komunikasi data dari satu lokasi ke lokasi yang lain, harus ada minimal 3 unsur utama sistem, yaitu sumber data, media transmisi, dan penerima. Sumber data. Sumber data adalah unsur yang bertugas untuk mengirimkan informasi, misalkan terminal komputer. Sumber data pada umumnya dilengkapi dengan transmitter yang berfungsi untuk mengubah informasi yang akan dikirimkan menjadi bentuk yang sesuai dengan media transmisi yang digunakan. Antara lain pulsa listrik, gelombang elektromagnetik, dan pulsa digital. Media transmisi. Media transmisi data merupakan jalur di mana proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data. Penerima data. Penerima data adalah alat yang menerima data atau informasi, misalkan pesawat telepon, terminal komputer yang berfungsi menerima data yang dikirimkan oleh suatu sumber informasi. Model dasar komunikasi. Model-model komunikasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles adalah model komunikasi pertama dan merupakan model komunikasi yang diterima secara luas di antara model komunikasi lainnya. Model ini memiliki 5 elemen yaitu speaker atau pembicara, speech atau pesan, occasion atau acara, audience atau pendengar, dan effect atau dampak. Selanjutnya yaitu model komunikasi Laswell. Model komunikasi Laswell memiliki 5 komponen, yaitu who atau sender, yaitu komunikator atau sumber pesan, say what atau message, yaitu isi pesan, channel atau media, yaitu medium atau media, to whom atau receiver, yaitu penerima pesan atau khalayak, with what effect atau feedback, yaitu umpan balik yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan. Model komunikasi Shannon dan Weaver. Claude Elwood Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1948 mengembangkan salah satu model komunikasi linier yang disebut dengan model komunikasi Shannon and Weaver. Dalam model ini terdapat beberapa komponen yaitu pengirim atau sender, komunikator atau encoder, komunikan atau decoder, dan penerima atau receiver. Model komunikasi Berlow. Model komunikasi Berlow memiliki beberapa komponen yaitu sender atau source
yaitu sumber atau pengirim pesan, message yaitu pesan, channel yaitu saluran komunikasi, dan receiver yaitu penerima pesan. Model komunikasi Barloon. Model komunikasi Barloon merupakan sistem umpan balik multilapis. Proses komunikasi berlangsung secara terus-menerus di mana pengirim dan penerima berperan sama pentingnya serta saling menggantikan tempat mereka. Komponen-komponen dalam model komunikasi Barloon yaitu person, yaitu orang, decoding, yaitu pembedahan kode pesan, encoding, atau pembuatan kode pesan, public cues atau isyarat publik, private cues, yaitu isyarat pribadi, dan nonverbal behavioral, yaitu isyarat tingkah laku nonverbal. Model komunikasi Osgood-Enstrom. Model komunikasi Osgood-Enstrom terdapat 9 komponen dalam proses komunikasi, yaitu sender atau transmitter, yaitu orang yang mengirim pesan, encoder, yaitu orang yang mengubah pesan ke dalam bentuk kode, decoder, yaitu orang yang mendapatkan pesan yang telah diencode, yang telah dikirimkan oleh encoder dan mengubahnya ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Interpreter, yaitu orang yang mencoba untuk memahami dan menganalisa pesan. Receiver, yaitu orang yang menerima pesan yang melakukan proses decoding dan menginterpretasikan pesan-pesan aktual. Message, yaitu data yang dikirimkan oleh pengirim pesan dan informasi yang diterima oleh penerima pesan. Feedback, yaitu proses merespon pesan yang diterima oleh penerima pesan. Medium, yaitu media atau saluran yang digunakan oleh pengirim pesan untuk menerima pesan. Noise, yaitu gangguan yang terjadi selama proses komunikasi berlangsung. Jenis model komunikasi. Dari berbagai model komunikasi yang telah dirumuskan oleh para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa model komunikasi dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis model komunikasi, yaitu model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Dalam model komunikasi linear tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi linear diantaranya adalah model komunikasi Aristoteles, model komunikasi Laswell, model komunikasi SMCR Berlow, dan model komunikasi Shannon and Weaver. Model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model komunikasi transaksional mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Dalam model ini digambarkan bahwa kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan untuk membangun hubungan. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi transaksional diantaranya adalah model komunikasi transaksional Barloon. Model komunikasi interaksi. Model komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Umumnya, model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi interaksi adalah model Osgood-Enstrom. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Rina. Terima kasih. Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputina Pratnyawati, NPM 202033121227. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi data berbasis komputer, serta perangkat kelas dan perangkat lunak. Yang pertama, komunikasi data berbasis komputer. Seiring meluasnya teknologi dan metodologi komunikasi data, berkembang 3 metode pengendalian jaringan. Yang pertama adalah suatu komputer pusat yang dihubungkan ke terminal-terminal. Metode ini diikuti oleh sistem terdistribusi dan pemrosesan atau server adalah yang terkini. Masing-masing memiliki keunggulan yang cocok untuk situasi yang berbeda. Yang pertama, pengendalian terpusat. Suatu terminal tidak memiliki penyimpanan atau prosesor. Terminal sekedar menyediakan sarana untuk memasukkan dan menyimpan data untuk komputer.
Pengendalian peralatan dilakukan oleh komputer yang terhubung dengan terminal. Suatu komputer mikro mungkin bertindak sebagai terminal saat melakukan suatu tugas untuk suatu aplikasi, terutama jika aplikasi itu dikendalikan oleh komputer lain. Dalam hal ini, komputer mikro tersebut bertindak sebagai terminal karena tidak menggunakan sumber daya penyimpanan atau prosesornya sendiri untuk melakukan atau melaksanakan aplikasi tersebut. Namun, jika komputer mikro tersebut memberikan lebih sekedar kemampuan input dan output secara teknis, ia tidak berfungsi sebagai terminal. Yang kedua, pemrosesan terdistribusi. Pemrosesan terdistribusi, juga disebut pemrosesan data terdistribusi, adalah istilah untuk komunikasi data dari suatu tempat ke tempat lain yang menggunakan data tersebut. Pendekatan pemrosesan ini memanfaatkan sumber daya komputer yang terbesar secara lebih baik daripada model terminal. Yang ketiga ada pemrosesan server. Pemrosesan server menyadari perlunya adanya gabungan dari strategi pemrosesan terpusat dan terdistribusi untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuan pemrosesan komputer dan komunikasi data. Adapun jenis-jenis jaringan dari pemrosesan server, yaitu yang pertama jaringan luas atau Wide Area Network, atau yang disingkat dengan WAN, meliputi area geografis yang luas dengan beragam fasilitas komunikasi seperti jasa telepon jarak jauh, transmisi satelit, dan kabel bawah laut. WAN umumnya melibatkan host komputer dan beragam jenis perangkat keras dan perangkat lunak komunikasi. Jarak jangkauannya lebih dari 50 km. Yang kedua yaitu jaringan setempat atau Local Area Network atau LAN. Meliputi area yang terbatas, namun perbedaan ini mulai berubah dengan semakin meluasnya ruang lingkup cakupan LAN. Umumnya, LAN menghubungkan hingga ratusan komputer mikro yang semuanya berlokasi di area yang relatif kecil, seperti satu gedung atau beberapa gedung yang berdekatan. Perusahaan tertarik pada LAN karena LAN memungkinkan beberapa pemakaian berbagai perangkat lunak, data, dan peralatan, serta biasanya merupakan jaringan komputer untuk satu kantor yang digunakan untuk koordinasi antar bagiannya yang bersifat lokal. Jarak jangkauannya sampai dengan 10 km. Yang ketiga yaitu Metropolitan Area Network atau MAN. Jarak jangkauannya 10 sampai 15 atau bahkan sampai 50 km. Biasanya merupakan jaringan komputer antar perusahaan atau antar pabrik dalam wilayah kota. Untuk materi yang kedua yaitu perangkat keras dan lunak komunikasi. Peralatan yang digunakan untuk melakukan interaksi atau komunikasi dibedakan atas data communication equipment dan data interminal equipment. Data komunikasi equipment untuk menyalurkan informasi antara lokasi. Sedangkan data interminal equipment itu merupakan peralatan tempat informasi masuk dan keluar bagi pemakai maupun komputer. Di dalam sistem komunikasi data, ada sistem yang mengatur hubungan dengan peralatan komunikasi data. Peralatan ini disebut Data Communication Controller Unit. Pertama adalah perangkat keras komunikasi. Perangkat keras komunikasi terdiri dari cluster control unit, modem, serta multiplexer. Cluster control unit membangun hubungan antara terminal dengan dikendalikan dengan peralatan-peralatan dan saluran-saluran. Alat ini memungkinkan beberapa terminal berbagi satu printer atau mengakses beberapa komputer melalui saluran-saluran yang berbeda. Cluster control unit dapat pula mengerjakan pemeriksaan kesalahan dan pengubahan kode. Yang kedua adalah modem. Satu-satunya saat modem tidak diperlukan adalah saat telepon tombol digunakan sebagai terminal. Semua saluran datacom lain memerlukan modem pada tiap ujungnya.
Modem dirancang untuk beroperasi pada kecepatan tertentu, biasanya 300, 1200, 2400, 4800, atau 9600 bit per detik, dan seterusnya. Kecepatan modem menentukan kecepatan transmisi data. Yang ketiga adalah multiplexer. Multiplexer adalah suatu alat yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan beberapa pesan secara serentak. Penambahan multiplexer berdampak seperti mengubah jalan satu jalur menjadi jalan bebas hambatan dengan beberapa jalur. Yang kedua, ada perangkat lunak komunikasi. Perangkat lunak memungkinkan semua unit perangkat keras Datacom bekerja sebagai satu sistem. Sebagian besar perangkat lunak berada pada host dan front-end processor, tetapi sebagian dapat berada dalam klaster kontrol unit dan terminal. Bermacam-macam nama digunakan untuk perangkat lunak tergantung pada lokasinya. Yang pertama, perangkat lunak dalam host. Perangkat lunak Datacom dalam host disebut juga Telecommunication Monitor atau TCM. Walau fungsi yang dilakukan perangkat lunak TCM berbeda dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Umumnya, TCM memungkinkan host untuk yang pertama, menentukan pesan dalam suatu urutan tertentu berdasarkan prioritasnya. Yang kedua, melaksanakan fungsi keamanan dengan mempertahankan catatan kegiatan dari setiap terminal dan memeriksa apakah suatu terminal berwenang untuk mengerjakan tugas yang diminta. Yang ketiga, menghubungkan jaringan Datacom dengan sistem manajemen database. Sebagian besar DBMS mainframe memiliki versi untuk para pemakai jaringan. Yang keempat, menangani gangguan-gangguan kecil dalam pemrosesan seperti listrik padam dengan menyimpan status dari penyimpanan primer secara periodik. Kedua adalah perangkat lunak dalam front-end processor. Nama yang digunakan untuk perangkat lunak Datacom dalam front-end processor adalah Network Control Program atau NCP. Sebagian kecil dari fungsinya ini penting adalah yang pertama, menentukan jika terminal ingin menggunakan saluran. Yang kedua, memelihara catatan kegiatan saluran dengan memberikan cap tanggal dan waktu pada tiap pesan beserta nomor seri yang unik. Yang ketiga, melakukan fungsi editing pada data yang masuk dengan memeriksa kesalahan dan mengatur kembali formatnya. Dan yang keempat, memelihara file history dan pesan-pesan yang ditangani selama misalnya 20 menit terakhir di dalam penyimpanan sekunder. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Deva Rupiana, NPM 202033121215. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada pendekatan dasar jaringan dalam pemrosesan. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada time sharing. Jaringan time sharing terdiri dari satu komputer tunggal yang dipakai bersama oleh beberapa pemakai yang memperoleh akses melalui terminal-terminal. Yang kedua ada distribusi pemrosesan, yaitu ketika komputer mikro menjadi populer, perusahaan-perusahaan mengubah strategi mereka dan mulai mendistribusikan komputer mini dan mikro di seluruh organisasi. Jika sistem ini saling berhubungan, teknik ini dikenal sebagai distribusi pemrosesan atau distribusi pemrosesan data. Yang ketiga ada client atau server computing, yaitu suatu pendekatan bagi penggunaan jaringan yang didasarkan pada konsep bahwa sebagian fungsi paling baik ditangani secara lokal dan sebagian paling tidak ditangani secara pusat. Karena itu, klien atau server computing dapat mencakup WAN, tetapi konfigurasinya biasanya terdiri dari satu atau beberapa LAN saling menghubungkan. Yang keempat ada middleware, yaitu perangkat lunak yang menyediakan konektivitas dalam skala perusahaan. Perangkat lunak middleware berada di dalam sistem server maupun klien dan menyediakan jasa penyajian seperti multimedia, kemampuan cetak, dan interface. Pemakai middleware sering disebut gluer karena menyatukan server ke klien dalam skala perusahaan. Ini ada jaringan setempat. Jaringan setempat dibagi menjadi 3,
Yang pertama ada jaringan tempat atau local area network atau disingkat LAN, yaitu sekumpulan komputer dan peralatan lain seperti printer yang saling berhubungan melalui suatu medium yang sama. LAN menghubungkan komputer-komputer yang dekat secara fisik, misalnya di ruang atau di gedung yang sama. Jumlah komputer dan peralatan lain yang dapat dihubungkan ke satu LAN terbatas. Batasan tersebut bervariasi tergantung medium yang menghubungkan komputer tersebut dan perangkat lunak lain yang digunakan. Kedua ada jaringan metropolitan atau Metropolitan Area Network atau disingkat MEN, yaitu jaringan dengan cara yang cukup luas untuk mencakup suatu kota secara keseluruhan atau beberapa kota kecil yang berdekatan. Jarak fisiknya sekitar 30 mil. MEN muncul ketika kebutuhan untuk menghubungkan beberapa komputer melalui batas jarak atau LAN. Yang ketiga ada jaringan luas atau Wide Area Network atau disingkat WAN, adalah jaringan digunakan untuk menghubungkan berbagai komputer dengan peralatan lain bila jaraknya melampaui batas LAN dan MEN. Sistem telepon publik atau common carrier menggunakan atau digunakan untuk jaringan luas. Kelemahan utama pengguna sistem telepon publik adalah penurunan cepat transisi. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Inyoman Gali Surya Utama dengan NPM 2020121338 ingin melanjutkan materi tentang manajemen jaringan. A. Pengertian manajemen jaringan. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhannya, sebuah jaringan menjadi salah satu sumber daya yang semakin penting bagi suatu organisasi. Seiring dengan semakin banyaknya sumber daya jaringan yang tersedia bagi para pengguna, jaringan menjadi semakin kompleks dan merawat jaringan tersebut menjadi semakin rumit. Hilangnya sumber daya jaringan dan kinerja yang buruk adalah hasil dari meningkatnya kerumitan dan hal tersebut tidak dapat diterima oleh para pengguna. Seorang manajer jaringan harus mengatur suatu jaringan secara aktif, mendiagnosa masalah, mencegah kejadian yang tidak diinginkan, dan menyediakan kinerja terbaik dari jaringan untuk para pengguna. Pada suatu titik, jaringan menjadi begitu bare sehingga sulit diatur tanpa menggunakan peralatan manajemen dengan yang terotomatisasi. B. Tugas-tugas yang termasuk dalam manajemen jaringan. 1. Mengawasi jaringan. 2. Meningkatkan automatisasi. 3. Mengawasi waktu respon. 4. Menyediakan fitur keamanan. 5. Mengatur lalu lintas data. 6. Memperbaiki kemampuan. Dan terakhir, meregistrasi pengguna. C. Peranan manajemen jaringan. Yang pertama, mengontrol set perusahaan. Jika sumber daya jaringan tidak dikontrol secara efektif, mereka tidak akan menyediakan hal yang dibutuhkan oleh manajemen organisasi. 2. Mengontrol kerumitan bahan yang sangat peat dalam jumlah komponen jaringan, pengguna antarmuka, protokol, dan penjual. Kehilangan kontrol dan jaringan sumber dayanya merupakan ancaman bagi manajemen organisasi. 3. Pelayanan yang semakin baik. Para pengguna mengharapkan pelayanan yang sama atau lebih baik dari pertumbuhan jaringan dan sumber daya yang lebih distribusi. 4. Menyeimbangkan kebutuhan yang bermacam-macam. Para pengguna harus disediakan aplikasi yang bermacam-macam pada suatu tingkat kebutuhan yang diberikan dengan kebutuhan spesifik pada bidang yang tepat. 5. Mengontrol biaya. Mengawasi dan mengontrol penggunaan sumber daya sehingga kebutuhan pengguna dapat terpenuhi dengan jumlah biaya yang masuk akal. D. Perencanaan jaringan. Perencanaan jaringan terdiri dari semua kegiatan yang diarahkan untuk mengantisipasi kebutuhan jaringan perusahaan. Ini mencakup 3 komponen utama. Pertama, perencanaan kapasitas. Menganalisa dan merencanakan volume lalu lintas yang dapat ditangani jaringan. 2. Perencanaan staf. Membantu menentukan jumlah orang yang diperlukan untuk mengelola suatu jaringan dan tingkat keahlian khusus. 3. Perencanaan kinerja. Menganalisa waktu respon pada suatu tingkat lalu lintas tertentu untuk mengantisipasi efek kemungkinan perubahan kinerja jaringan. Pengendalian jaringan meliputi pemantauan jaringan setiap hari untuk memastikan bahwa jaringan tetap pada tingkat operasi yang diinginkan. Pengendalian jaringan meliputi prosedur-prosedur seperti deteksi kegagalan, isolasi kegagalan, dan pemulihan jaringan. Kegagalan adalah tiap kesalahan dalam data yang dikomunikasikan seperti sambungan komunikasi yang tidak berfungsi atau di kondisi lain yang membuat data tidak tiba secara tepat. F. Manajer jaringan adalah orang yang bertanggung jawab merencanakan, menerapkan, mengoperasikan, dan mengendalikan jaringan komunikasi data perusahaan. Kemudian saya akan melanjutkan materi tentang peranan Datacom dalam pemecahan masalah.
Masalah datacom atau komunikasi data dapat memberikan pengaruh dalam hal pemecahan masalah secara perorangan maupun organisasional. A. Pengaruh perorangan. Secara perorangan, peran datacom dalam pemecahan masalah ini berhubungan dengan manajer perusahaan. Manajer memiliki 5 cara dasar untuk memperoleh informasi pemecah masalah. Antara lain, manajer dapat yang pertama, menerima laporan berkala tercetak atau yang tertampil. Yang kedua, memasukkan query ke dalam database dan menerima laporan khusus dalam bentuk tercetak maupun bentuk tampilan. Yang ketiga, memasukkan instruksi ke model matematis dan menerima hasil simulasi dalam bentuk tercetak atau tampilan. Yang keempat, menggunakan otomatisasi kantor untuk mengirim maupun menerima komunikasi informal dalam bentuk tertulis, terampil, atau secara lisan. Dan yang terakhir, memasukkan instruksi ke expect system dan menerima advice atau nasihat baik dalam bentuk tercetak maupun tampilan. Sebelum adanya datacom, kemampuan untuk menerima output komputer dalam waktu yang tepat hanya dapat dilakukan oleh manajer pada lokasi komputer. Laporan tercetak, respon dari query database, dan hasil simulasi dikirimkan kepada manajer melalui pengiriman dalam perusahaan yang mungkin dapat diterima pada hari yang sama atau bahkan pada hari berikutnya. Manajer yang berada pada tempat remote harus menunggunya dalam waktu yang lama, seringkali beberapa hari sebelum menerima informasi melalui kiriman. Sebelum adanya datacom ini juga, bahkan manajer pada lokasi komputer tidak dapat menerima komunikasi OA, sebab banyak aplikasi OA yang mengandalkan pada datacom. Datacom dapat dirancang sehingga ia dapat memberikan informasi yang relevan, akurat, dan lengkap daripada yang dapat dilakukan pada masa sebelum datacom. Baik, kesimpulannya adalah komunikasi data adalah suatu bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Data berarti informasi yang disajikan oleh syarat digital. Komunikasi data merupakan bagian vital dari suatu masyarakat informasi karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Dalam proses komunikasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain, harus ada minimal 3 unsur utama sistem, yaitu sumber data, media transmisi, dan penerima. Model komunikasi Aristoteles adalah salah satu model komunikasi linear yang ditujukan untuk menggambarkan atau menjelaskan proses public speaking. Model komunikasi Barnlund merupakan sistem umpan balik multilapis. Proses komunikasi berlangsung secara terus-menerus di mana pengirim dan penerima berperan sama pentingnya serta saling menggantikan tempat mereka. Seiring meluasnya teknologi dan metodologi komunikasi data, berkembang 3 metode pengendalian jaringan. Yang pertama adalah suatu komputer pusat yang dihubungkan ke terminal-terminal. Metode ini diikuti oleh sistem terdistribusi, dan pemrosesan klien atau server adalah yang terkini. Seorang manajer jaringan harus mengatur suatu jaringan secara aktif, mendiagnosa masalah, mencegah kejadian yang tidak diinginkan, dan menyediakan kinerja terbaik dari jaringan untuk para pengguna. Pada suatu titik, jaringan menjadi suatu besar sehingga sulit diatur tanpa menggunakan peralatan manajemen jaringan yang terotomatisasi. Datacom memungkinkan perusahaan untuk menerapkan strategi keputusan masalah sentralisasi ataupun desentralisasi, tergantung yang mana yang diinginkan manajemen puncak. Pada perusahaan yang menekankan pada penggunaan keputusan masalah sentralisasi, semua keputusan dibuat oleh manajemen puncak di kantor pusat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.